Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Bagus Maulana dengan NIM A112023 14891. Di sini saya ingin menyampaikan hasil proyek dari UAS kelompok saya, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sistem peringatan banjir, seperti prediksi banjir dengan pendekatan berbasis artificial intelligence dan computer vision. Lalu kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu ada Noval Hanif, Dawatri, Aji, Yobi, dan saya sendiri. Proyek ini kami kerjakan sebagai bentuk penerapan langsung dari materi pembelajaran semester ini, materi dari matkul pembelajaran mesin, khususnya pada topik machine learning dan penerapannya dalam solusi nyata. Eh, Kelompok kami berharap hasil dari proyek ini bisa memberikan gambaran bahwa teknologi yang kita pelajari benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menghadapi permasalahan besar seperti banjir. Kemudian latar belakang dari kelompok kami seperti yang kita ketahui, banjir adalah bencana yang hampir setiap tahunnya terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung. Tidak hanya mengganggu aktivitas harian, banjir juga berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Namun, eh, yang ter yang menjadi permasalahan utamanya bukan hanya banjir itu sendiri, tapi keterlambatan dalam mendeteksi dan memberikan peringatan dini. Sistem manual yang masih digunakan di banyak tempat, seperti di wilayah masyarakat, tidak cukup waktu untuk bersiap atau menyelamatkan aset mereka. Inilah celah yang ingin kami isi lewat proyek kelompok kami buat. Lalu tujuan utama kelompok kami adalah membangun sistem peringatan dini banjir jangka pendek yang lebih responsif dan cerdas. Sistem ini memanfaatkan kombinasi antara data numerik, yaitu curah hujan, dan data visual berupa gambar di kondisi air di lapangan. Melalui pemrosesan gambar menggunakan computer vision dan analisis data menggunakan model machine learning, aplikasi ini mampu memberikan prediksi risiko banjir secara langsung kepada pengguna. Harapannya, prediksi yang lebih akurat ini bisa dimanfaatkan untuk mengambil tindakan cepat, baik oleh individu maupun instansi terkait. Lalu untuk timeline pembagian tugas di proyek kami ini diselesaikan dalam waktu sekitar mungkin 8 mingguan ya. Dimulai dari tahap riset awal hingga implementasi aplikasi yang siap digunakan. Kami membagi pekerjaan berdasarkan keahlian masing-masing. Eh, untuk Naufal dan Dava fokus pada riset dan pengembangan model AI. Lalu untuk Aji dan Yobi menangani bagian computer vision dan desain antarmuka pengguna. Lalu untuk saya bertanggung jawab pada bagian deployment serta dokumentasi. Namun
Hampir semua tahapan kami didiskusikan dan dikerjakan bersama secara kolaboratif karena masing-masing bagian sangat saling terkait. Jadi kita selalu berkomunikasi, selalu apa ya, musyawarah gitu, seperti selalu bahas terus, selalu intinya selalu komunikasi lah. Lalu data dan arsitektur. Dalam tahap awal, kami merancang data yang akan digunakan oleh model. Idealnya data diambil dari BMKG untuk data cuaca dan dari BPBD untuk data tinggi muka air atau kejadian banjir sebelumnya. Namun karena keterbatasan akses terhadap data resmi, kami mengambil pendekatan rekayasa data. Kami membangun dataset sintetis sebanyak mungkin 200 2.500 skenario. Setiap entry data mewakili kombinasi kondisi seperti curah hujan, rendah hingga ekstrim, dan tinggi air dari normal hingga ke sangat tinggi gitu. Kami juga menambahkan beberapa skenario ekstrim seperti banjir kiriman, yaitu kondisi hujan rendah tapi air tinggi yang cukup sering terjadi di Jakarta biasanya. Dengan cara ini kami bisa melatih model AI untuk lebih adaptif dan tidak terpaku pada pola yang terlalu sederhana. Secara garis besar, pipeline aplikasi kami terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengguna akan memasukkan dua jenis input, yaitu data numerik. Lalu data numerik itu berupa curah hujan ya, dan gambar visual berupa foto papan papan duga air yang biasanya ada di pinggiran gitu, ada berapa senti. Curah hujan biasa bisa dimasukkan melalui slider, sedangkan gambar diunggah langsung melalui antarmuka aplikasi. Lalu gambar kemudian diproses oleh modul OCR berbasis isi OCR. Modul ini membaca angka-angka pada papan duga dan mengekstrak nilai tinggi muka air yang paling relevan. Jika hasil pembacaan mungkin tidak akurat, pengguna bisa melakukan koreksi dengan cara manual. Mungkin selanjutnya data curah hujan dan tingginya air disatukan dan dinormalisasi menggunakan standar scalar dan scikit-learn. Ini penting agar kedua data berada dalam skala yang seragam saat diproses oleh model neural network. Hasil akhir dari tahap ini adalah sebuah vektor input dengan dua fitur utama yang akan dikirim ke model prediksi untuk dianalisis lebih lanjut. Eh, untuk untuk melakukan prediksi risiko banjir, kami memilih eh, model Artificial Neural Network atau ANN. ANN dipilih karena kemampuannya dalam menangkap pola nonlinear dan kompleks.
Ini sangat cocok untuk kasus banjir yang memiliki banyak variabel yang sangat saling terkait. Arsitektur yang kelompok kami gunakan terdiri dari dua input neuron, curah hujan tinggi dan tingginya air. Dua hidden layer dengan 16 dan 8 neuron. Dan satu output neuron yang mengeluarkan skor resiko banjir. Output ini kemudian kami kategorikan ke dalam tiga kelas. Ada tiga kelas kategori. Jadi ada aman, ada waspada, dan awas banjir. Kemudian model dilatih menggunakan library TensorFlow dan apa tuh library TensorFlow dan keras selama 200 epoch. Kelompok kami juga menggunakan Adam sebagai optimizer yang sangat cocok untuk learning rate dinamis dan mean squared error sebagai loss function karena ini adalah masalah regresi selama pelatihan kami melakukan tuning parameter eh, seperti jumlah neuron dan jumlah epoch untuk menghindari overlifting. Sini ada model compile dan model fit. Lalu dengan dataset sintetis, mungkin proses ini sangat penting untuk memastikan model tetap generalis dan tidak sekedar menghafal pola data. Untuk evaluasi, kami mendesain sistem ini seolah-olah menggunakan data nyata ya. Kami merencanakan untuk mengevaluasi model menggunakan metrik umum seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan RMSE. Namun karena keterbatasan data nyata, kami lakukan secara kualitatif. Fokus kami adalah menghindari kesalahan-kesalahan jenis false negatif, yaitu ketika sistem memprediksi kondisi aman, padahal sebetulnya dalam bahaya atau tidak aman gitu. Dalam skenario nyata, ini sangat-sangat bisa membuat atau berakibat fatal baik untuk di masyarakat ya. Eh, untuk mempermudah akses publik, kelompok kami mendeploy aplikasi ini ke Streamlit Community Cloud. Seluruh seluruh kode proyek kami disimpan di GitHub. Bisa dilihat di sini. Untuk mendeklarasikan dependensi yang digunakan seperti Streamlit, TensorFlow, dan isi OCR. Eh, untuk memastikan kompatibilitas, kami menggunakan runtime TXT. Eh, kami agar server berjalan di versi Python apa tuh agar server berjalan di versi Python 3.11.
Seperti di sini runtime TXT-nya menggunakan Python 3.11. Ini cukup krusial karena versi library yang berbeda mungkin, oh bukan mungkin lagi, bisa menyebabkan galat saat deploy. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasinya secara langsung. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan langsung aplikasinya yang sudah berhasil saya dan tim saya deploy ke platform Streamlit Community Cloud. Seperti yang terlihat di layar antarmuka aplikasi dirancang agar sederhana dan mudah dipahami. Di sisi kiri, layar terdapat form input di mana pengguna bisa memilih file gambar, papan, duga air, dan menentukan nilai curah hujannya menggunakan slider. Kemudian di sisi kanan eh, akan muncul hasil analisis dari model AI secara real time. Sekarang di bagian sidebar, saya menambahkan beberapa informasi tambahan seperti penjelasan singkat proyek, latar belakang, serta petunjuk pengguna aplikasi. Oke, sekarang kita akan melakukan skenario pertama ya, yaitu jika kondisi aman, saya akan mengunggah gambar papan duga dengan posisi air yang rendah dan mengatur curah hujan pada level rendah. Setelah itu kita akan lihat hasil analisisnya. Kita buat rendah curah hujannya. Kemudian kita akan lihat. Oke, ini sedang menganalisis data, menganalisis gambar lebih tepatnya. Ini gambarnya sudah masuk. Kemudian saya akan klik tombol analisis di sini, di bawah sini. Kemudian sistem akan memproses gambar. Di sini sudah terlihat hasil analisis dari resikonya ya. Di sini tertulis kondisi statusnya tertulis aman dan kondisi saat ini terpantau aman. Indeks resikonya nol ya. Lanjut, kita akan melakukan skenario kedua, yaitu skenario waspada. Kita akan menggunakan gambar dengan air yang masih rendah, tetapi curah hujannya saya ke level sangat tinggi. Tujuan skenario ini adalah untuk menguji apakah model dapat mendeteksi banjir dini meski air belum naik. Setelah analisis, mungkin nanti hasilnya akan menunjukkan statusnya waspada. Ini, well,
Scanning. Nah, di sini muncul statusnya waspada, kondisi berpotensi menjadi berbahaya. Siap langkah-langkah mitigasi. Di sini hasil analisisnya sudah terlihat ya. Secara keseluruhan, tim saya dan saya mendesain apa ya, antar muka ini agar bisa user friendly gitu. Jadi orang-orang yang pengguna-pengguna yang ingin mencoba, ingin menggunakan itu gampang lah bahasanya kalau ingin mencoba. Terus dan kita desain cukup tangguh untuk menghadapi berbagai skenario input. Kemudian di tampilan ini di pojok kiri ini ada tentang proyek aplikasi. Aplikasi ini adalah implementasi dari proposal UAS. Kita bisa memberikan mungkin kedepannya kita di sini bisa akan memberikan informasi-informasi atau tentang mungkin kalau biasanya di web-web biasanya ada tentang kami atau sosmed yang bisa dihubungi atau nomor telepon yang bisa dihubungi, sosial media dari kita. Kemudian di sini terdapat eh, tulisan kelompok kami ya, saya, rekan saya, kemudian ada dosen dosen pengampu, kemudian kemudian kita akan ke poin tantangan teknis ya. Jadi sepanjang proses pengembangan dan deployment saya menghadapi dua tantangan teknis utama yaitu menurut saya cukup merepotkan namun sangat berharga untuk pembelajaran ke depannya gimana gimana nanti menyikapinya. Kemudian kita akan ke poin tantangan ya, tantangan. eh Sepanjang proses pengembangan dan deployment, saya dan kelompok saya menghadapi dua tantangan teknis eh, yang menurut saya cukup merepotkan, namun sangat berharga untuk pembelajaran ke depannya. Tantangan pertama adalah depend dependency hell. Streamlit Community Cloud secara default menggunakan versi Python terbaru. Sedangkan TensorFlow khususnya versi yang cocok dengan isi OCR itu tidak selalu compatible dengan versi yang terbaru tersebut. Akibatnya aplikasi gagal dijalankan nih seperti ini error installing requirement. If you still have question, leave a message. Kemudian solusinya adalah dengan membuat file seperti tadi runtime untuk memaksa server menggunakan Python 3.11
serta menuliskan semua library secara eksplisit dengan spesifik di requirement TXT yang sudah kita tunjukkan tadi di awal pada di GitHub. Kemudian problem yang kedua, tantangan yang kedua adalah masalah memori. Jadi ketika kita ingin melakukan apa ya yang namanya kayak tadi upload itu kan berat ya. Jadi model prediksi dan OCR sama-sama cukup berat, apalagi jika digunakan secara bersamaan. Mungkin ketika secara bersamaan digunakan beberapa kali aplikasi ini langsung crash gitu. Begitu pengguna seperti saya tadi katakan kalau barengan terus apa ya mengunggah gambar untuk mengecek tadi statusnya itu akan crash. Terus untuk mengatasi ini tim kami dan saya menerapkan lazy loading, yaitu hanya memuat model OCR saat gambar benar-benar diunggah. Ini bisa berhasil menghemat memori dan menjaga kestabilan aplikasi ini. Kemudian eh, eh, untuk strategi pemeliharaan aplikasi berbasis AI tidak bisa dibiarkan begitu saja setelah dibuat. Jadi ia perlu yang namanya terus diperbarui karena anggapannya seperti teknologi. Terus terus ada pembaruan, contohnya seperti iOS atau kalau di Android namanya UI Android, terutama jika ingin digunakan secara serius dalam jangka panjang. Jadi harus yang namanya diperbarui terus. Oleh karena itu, tim saya menyusun strategi pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Pertama, eh, yang tim saya dan saya rencanakan untuk melakukan retraining mode setiap beberapa bulan dengan data terbaru baik dari BMKG maupun data historis dari daerah tertentu. Hal ini sangat penting agar model bisa beradaptasi dengan perubahan pola cuaca akibat perubahan iklim. Untuk skalabilitas aplikasi ini saat berjalan di platform gratis yang Streamlit Community Cloud. Jadi kami menggunakan itu ya, masih menggunakan platform gratis yang yang dimana apa tuh pada platform gratis ini kita memiliki keterbatasan resource. Jika suatu saat aplikasi ini diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, misalnya digunakan oleh pemerintah daerah atau relawan kebencanaan, maka aplikasi ini perlu dipindah ke platform yang seperti AWS, GCP, atau Azure agar mampu menangani beban tinggi secara stabil dan aman. Kemudian untuk rencana pengembangan, eh, walaupun aplikasi ini sudah berjalan, saya dan tim saya melihat eh, masih banyak sekali peluang untuk meningkatkan yang namanya kualitas dan ketahanannya aplikasi ini.
Mungkin beberapa pengembangan yang ingin saya dan tim saya lakukan di masa depan yaitu seperti mungkin menambahkan API real time dari BMKG eh, agar aplikasi bisa otomatis mengambil data curah hujan berdasarkan lokasi pengguna. Ini akan membuat yang namanya aplikasi menjadi lebih sangat-sangat praktis dan tidak perlu yang namanya input-input manual lagi. Kemudian tim saya juga dan saya ingin mengganti ya yang namanya dataset sintetis yang seperti yang sudah dijelaskan awal tadi, kita menggunakan dataset sintetis. Tim saya dan saya ingin mengganti data sintetis dengan data historis nyata, dengan data real dari kota Semarang, seperti kota Semarang, mungkin kota-kota besar lainnya, kota-kota kecil, semuanya intinya real data nyata. Model bisa lebih sensitif ya terhadap karakteristik lokal yang unik, seperti kondisi geografis dan aliran sungai tertentu. Kemudian kami juga ingin meningkatkan yang namanya sistem computer vision ya, dengan menggunakan model seperti deteksi objek seperti YOLO. Tujuannya adalah agar sistem bisa secara otomatis mencari dan mendeteksi papan duga air dalam gambar tanpa tergantung pada posisi gambar yang terlalu ideal. Mungkin dengan pengembangan ini, saya dan tim saya eh, yakin bahwa sistem ini bisa menjadi solusi nyata yang tidak hanya berguna di dunia akademik ya, tapi juga bisa di langsung apa tuh bisa berdampak langsung di lapangan. Kemudian demikian presentasi dari saya mengenai proyek yang sudah tim saya buat, proyek sistem peringatan dini banjir berbasis AI dan computer vision. Meskipun eh, proyek ini dan tim saya kerjakan secara tim bersama 4 teman lainnya, video ini saya buat secara individu untuk menunjukkan pemahaman saya secara menyeluruh terhadap eh, semua aspek proyek ya, mulai dari data, permodelan, implementasi hingga deployment. Proyek ini memberikan saya banyak pelajaran tidak hanya dari sisi teknis seperti machine learning dan OCR, tetapi juga dari sisi praktis seperti pemecahan masalah, manajemen resource cloud dan user experience. Saya merasa pengalaman ini sangat berharga menjadi bekal penting untuk pengembangan aplikasi-aplikasi cerdas di masa depan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.